Berdasarkan hasil riset World Economic Forum atau WEF, 50% dari seluruh tenaga kerja dunia perlu melakukan pengembangan keahlian atau reskilling pada tahun 2025. Mengapa demikian? Sebab peran manusia akan banyak digantikan oleh mesin alias robot. Menurut McKinsey, diperkirakan pekerjaan sekarang dapat diotomatisasi sekitar 9% hingga 47%. Selanjutnya, sekitar 800 juta pekerjaan manusia di seluruh dunia diprediksi akan digantikan oleh robot pada tahun 2030. Kendati pun demikian, memang tidak semua pekerjaan manusia bakal bisa digantikan oleh mesin. Dari beberapa penelitian menyimpulkan bahwa sesungguhnya kecerdasan yang dimiliki oleh manusia tak bisa digantikan oleh kecanggihan mesin atau robot. Meski di era serba teknologi ini, peran manusia dalam berbagai industri seakan sudah mulai terancam. Namun, keberadaan teknologi yang memungkinkan organisasi bekerja lebih efisien membuat peran manusia memang berpotensi diganti oleh mesin. Singkatnya, kehadiran mesin dan robot ini membuat khalayak ramai terkesima. Kemudian, setidaknya menyebabkan dua sikap. Sikap yang pertama adalah orang-orang yang menolak kehadirannya karena menjadi ancaman, dengan berbagai dalih, kemudian menunjukkan sifat inferior. Sementara kelompok kedua menerimanya karena dianggap bagian dari solusi, seraya menyanjung habis kepada pembawa mesin dan teknologi robotik itu. Bisa jadi ada sikap lain, namun setidaknya kedua sikap tersebut sudah membuktikan adanya ketidakfahaman akan sejarah. Sebelum Barat dan beberapa negara maju memproduksi berbagai teknologi yang bisa kita gunakan seperti sekarang ini, sesungguhnya peradaban Islam telah unggul dan melakukan berbagai penemuan. Sebut saja nama Al-Khwarizmi yang begitu berpengaruh dengan matematikanya dan algoritmanya. Demikian halnya tentang mesin dan robotika ini. Ilmuwan Islam telah membuat dan melakukannya sekitar 800 tahun yang lalu. Nama lengkapnya adalah Abul Izz bin Ismail bin Al-Razaz Al-Jazari. Beliau lebih dikenal dengan nama Al-Jazari, seorang ilmuwan dari Al-Jazira, Mesopotamia, yang hidup pada abad pertengahan. Ada juga yang mengatakan beliau lahir di Diyarbakir, sebuah tempat yang sekarang menjadi Turki bagian tengah selatan. Al-Jazari adalah seorang polimet Muslim Arab, seorang sarjana, penemu, insinyur mesin dan matematikawan. Polimet menurut Kamus Webster menunjukkan bahwa seseorang yang menguasai lebih dari satu ilmu pengetahuan atau semacam ensiklopedia berjalan. Dia juga disebut sebagai bapak robotika dan teknik modern. Al-Jazari terkenal karena menulis kitab pengetahuan tentang perangkat mekanik yang cerdik. Dalam kitabnya yang berjudul Fi Ma'rifatil Hiyal Al-Handasiyah, sebuah buku yang menjelaskan tentang trik teknik pada tahun 1206, di mana ia menggambarkan model 50 perangkat mekanis bersama dengan instruksi dan tata cara membangunnya. Dan sejak abad pertengahan, bangsa Barat pun banyak memuji karya-karya Al-Jazari. Bahkan, teknologi perbagian gir roda buatannya digunakan oleh beberapa ahli seperti jam astronomi milik Giovanni de Dondi pada tahun 1364 dan desain mesin terdahulu milik Francesco di Giorgio tahun 1501, sehingga idenya tentang robot semakin menyebar di Eropa dan kemudian berlanjut hingga kini. Al-Jazari menemukan 5 mesin untuk menaikkan air, serta kincir air dan roda air dengan hubungan atau cam pada gandarnya yang digunakan untuk mengoperasikan automata.
Di mesin perangkat air inilah ia memperkenalkan ide dan komponen terpentingnya. Pada tahun 1206, Al-Jazari menemukan poros engkol awal yang ia gabungkan dengan mekanisme batang penghubung engkol di pompa silinder kembarnya dan menggunakannya di automata, jam air, dan mesin pengangkut air. Menurut Donald Hill, Al-Jazari menggambarkan beberapa kontrol mekanis awal, termasuk pintu logam besar, kunci kombinasi, dan kunci dengan 4 baut. Al-Jazari juga menemukan metode untuk mengendalikan kecepatan putaran roda menggunakan mekanisme escapement. Salah satu automata humanoid Al-Jazari adalah seorang pelayan yang bisa menyajikan air, teh, atau minuman. Minuman itu disimpan dalam tangki dengan reservoir dan setelah 7 menit ke dalam cangkir. Setelah itu, pelayan muncul dari pintu otomatis dan menyajikan minuman. Al-Jazari juga menemukan robot cuci tangan yang menggabungkan mekanisme flush yang sekarang digunakan di toilet flush modern. Perangkat ini adalah contoh lain dari humanoid automata. Al-Jazari juga menemukan jam air yang digerakkan oleh air dan beban. Ini termasuk jam diarahkan pada jam juru tulis bertenaga air portable yang tingginya 1 meter dan lebar setengah meter. Juru tulis dengan penanya identik dengan jarum jam. Dari berbagai literatur, di balik kecerdasan dan kepiawaiannya dalam menemukan mekanik dan robotik tersebut, sebagaimana cendekiawan muslim lain di abad pertengahan, Al-Jazari juga ahli dalam ilmu agama seperti fikih. Sebab para cendekiawan muslim pada waktu itu, sebelum belajar ilmu pengetahuan umum, menyelesaikan Al-Quran, fikih, dan lain sebagainya. Raghib As-Sirjani, seorang ulama dari Mesir, mencatat betapa sangat banyak kontribusi umat Islam terhadap dunia. Melalui karya tulisnya yang berjudul Madza qaddamal muslimuna lil alam, apa yang kaum muslim kontribusikan kepada dunia, menjelaskan dengan sangat terang benderang bagaimana dunia sesungguhnya berhutang terhadap umat muslim. Hal ini menjadi tantangan bagi umat muslim, terutama dunia pendidikan saat ini. Ketertinggalan umat di berbagai aspek yang terjadi dewasa ini bukan untuk disesali, lalu kemudian dijadikan sebagai pembenaran. Sebab kita meyakini bahwa ilmu itu milik Allah Ta'ala. Tugas kita sebagai hambanya adalah menggalinya dan melahirkan karya-karya baru demi kemaslahatan umat menuju rahmatan lil alamin. Sehingga integrasi pendidikan yang memadukan seluruh elemen ilmu pengetahuan itu mutlak dilakukan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berabad-abad dikuasai umat Islam itu dan kemudian lepas ke barat dan negara timur lainnya, serta terkesan menjauh dari umat Islam ini, mesti direbut kembali dengan cara melalui integrasi pendidikan sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi terdahulu. Jika ini bisa terlaksana, maka Islam akan menjadi rumah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Wallahu a'lam bishawab. Salam Meduluran.